Belum genap 150 hari memimpin Indonesia, isu Nyapres di 2029 sudah bergulir. Wacana Prabowo maju lagi menimbulkan pertanyaan, apakah ini langkah memblokir peluang Gibran atau mengunci partai lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih, Pak, bagaimana kabarnya? Ada nih, apa kabar? Nah, kayak bertamu kamu. Iya. Iya, baik. Untuk menghormati orang yang lebih tua. Masak air. Biar malam. Pantun ini beneran. Hari Minggu ke Ramayana. Cakep. Mampir sebentar beli durian. Cakep. Belum setahun duduk di istana, udah bicara Pilpres 2029. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Kembali lagi bersama saya Hanum Prakoso di acara kesayangan kita semua di Debat Kandidat. Saya banyak pikiran nih Pak. Siapa? Iya nih. Coba. Daripada kamu nggak punya pikiran. Boleh saya sedikit jangan terlalu biasa mengatakan sesuatu. Seperti tadi awalannya. Gimana, Pak? Belum genap 150 hari. Iya. Kenapa? Kita rubahlah dengan sesuatu yang membuat orang-orang juga akan bertanya-tanya. Misalnya, belum ganjil 149 hari. Kenapa nggak begitu? Kenapa harus belum genap 150? Kan bisa. Belum ganjil 149. Iya. Ya kan bisa. Kalau itu kurang tepat juga. Loh, gimana? 100 atau 150 hari itu ganjil belum genap. Ya memang belum genap. Memang belum genap. Iya. Sama aja, Pak. Siapa sih ini? Oke, pada debat kali ini, di debat kandidat akan bertemakan tentang Prabowo Capres 2029. Setuju? Belum. Karena ini tema. Tema. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Kita langsung lempar saja ke Mas Jopre. Iya. Tepuk tangan. Baik. Sebagai panelis kita nih. Saya baca dulu, ya. Seorang ilmuwan dari Rusia Pernah mengatakan. Pernah mengatakan? nggak tahu. Oh. Saya cuma baca. Masa ilmuwan Rusia namanya pernah? Bukan. Seorang ilmuwan dari Rusia Pernah. Iya. pernah mengatakan. Ya berarti namanya pernah itu. Saya ganti. Saya cari ilmuwan dari tempat lain dulu ya. Mungkin. Ini ya. Ilmuwan. Seorang ilmuwan dari Swedia, dia adalah penemu telur ceplok, mengatakan, Kalau ini benar, Iya. Iya. Jadi bahwa kekuasaan itu adalah Cantik. Candu. Canting, Itu mungkin itu Candu ya. ya? Ya mungkin itu. Candu buru-budur. Candi. Sandi. Biri-bibir. Ya, Di biri-bibir. Nggak ada. Kalau Canda badar. Jadi bahwa kekuasaan itu candu. Barang siapa memiliki kekuasaan yang nyaris tanpa Batasan. ya mungkin itu. Batasan. Tanpa batas itu bisa membuat orang menjadi Lupa. Lupa. lucu. Menjadi lucu. Mungkin itu. Ya, Memang itu jawabannya. ya saya itu tadi punya saya. Sehingga ketika Pak Prabowo dalam pidato di ulang tahun Gerindra kemarin menyampaikan bahwa ada dukungan dari partainya untuk kembali nyapres, padahal yang sekarang saja ibaratnya unboxingnya belum kelar. Betul, Pak. Maka kemudian menjadi orang bertanya-tanya. Ini adalah gambaran bahwa para elit itu hanya mengejar jabatan. Betul. Kira-kira seperti itu. Tapi sebagai seorang pemimpin partai, memang dia punya hak untuk mencalonkan apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Inilah yang akan menjadi bahan perdebatan Pak Denny Chandra dan Cak Lontong. Tepuk tangan. Pak Denny Chandra mungkin akan mempertahankan argumen bahwa ya ini hak, boleh mencalonkan diri, boleh. Bebas. Sementara Cak Lontong mewakili para netizen, kita rakyat awam akan mengelus dada sambil bilang, Dasmu. enggak. Silakan, Kang Denny. Saya pertama ya, jadi begini, ini adalah sebuah, apa yang diimpikan oleh seorang Pak Prabowo adalah yang namanya stabilitas politik. Stabilitas politik itu kita mengakomodasi setiap parpol-parpol yang ada.
tetapi tidak sedemikian rupa. Coba saya baca terlebih dahulu ya dari yang namanya stabilitas. Stabilitas politik adalah kondisi dinamis yang proses pembagian kekuasaan dalam negara yang tidak boleh liar, tidak konstitusional, dan keluar dari nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, begitu. Jadi ini tuh Alasan stabilitas politik. dengan stabilitas politik itu kemajuan bangsa akan lebih cepat dicapainya. Karena apa? Karena stabil. Stabil. Kalau gitu, saya jadi ada. Enggak ada. Ini saya setuju. Belum bertempat. Saya ambil contoh ya, ketika ada yang namanya Trio Libels. Trio Libels. 15. Ya, iya, SMA dari SMA 15 ya. Dulu tuh Smash. Yani, Roni. Gadisku. Ya, yang ku. Kalau Roninya sendiri dalam albumnya ada yang dia menyanyikan lagu tentang sakitnya dia. Yaitu? Menceritakan bahwa pacarnya sakit. Kudiskah kamu? Ataukah panu? Udis. Oh, Sudika. Sudikah kamu menerima penuh? Itu juga Sama. bukan. Saudara. Sama. Saudara Penyakit dong. semua ya. Penyakit semua. Jadi kita kembali ke Panu. Panu. iya, Kudis. iya, bukan. Trio Libels. Trio Libels tadi. Trio Stabilitas. Libels, stabilnya mereka bertiga ketika mereka bernyanyi stabil. Stabil. Ketika itu ada juga yang membuat yang namanya trio labil. Trio labil tuh jadi dia kadang-kadang jelek, kadang-kadang jelek banget. Jadi hancur. Penurunan dong, Pak. Iya penurunan. Makanya Bukan kadang-kadang, sering-sering kali. Ya, karena labil. Bukan kadang-kadang, berarti sering. labil. Itu. Pak. Jadi dengan adanya stabilitas politik memberikan satu kepercayaan kepada masyarakat, kemampuan seorang Pak Prabowo sebagai macannya, harimaunya Malaysia. Harimau Malaya. Harimau. Jadi maksudnya, Kang Denny Chandra tadi, Hello. Lambai. Harimau Malaya. berpacu dalam emosi. Tapi maksudnya adalah, Jadi begini, ya tadi, dengan ditetapkannya Pak Prabowo untuk lebih cepat, lebih baik, mengambil tagline-nya Bapak Yusuf Kala. apa itu? Yaitu lebih cepat, lebih baik. Oh. Jadi Tapi itu diumumkannya tidak disukai oleh ibu-ibu. Loh kok? Lebih cepat, lebih baik. Oh bukan itu. Kalau itu kan ejakulasi dini. Aku masih kecil. Ya. Nah disitulah yang namanya stabilitas akan dibuat dengan adanya yang namanya koalisi permanen. Nah, ini. Nah, Contoh. koalisi Bagaimana permanen. alasannya stabilitas? Boleh saya ngomong? Boleh. Aduh. Boleh. Loh, bukan, memang gilirannya. Artinya seneng dong. Saya mohon maaf kalau alasannya Stabilitas. untuk menciptakan stabilitas ekonomi dengan menguasai parlemen atau apapun itu, saya kembali bahwa itu pemikiran yang tidak 100% benar. Itu adalah pemikiran gaya-gaya Orde Baru bagaimana situasi politik begitu dikendalikan Betul. dengan alasan atau tujuan menciptakan stabilitas politik. Padahal kalau menurut saya itu adalah hal yang harus kita hindari. Karena politik itu dinamis. Dinamis bukan belum tentu tidak stabil. Jangan khawatir sesuatu yang dinamis bisa dipastikan tidak stabil. Tidak, bukan Lah, seperti itu. Kalau dinamis kan maksudnya bergerak. Yang paling penting itu bergerak. Bergerak itu tidak berarti tidak stabil. Sekarang saya tanya, pelari itu bisa mencapai tujuan, itu akan berlari, bergerak atau diam? Bergerak. Artinya bergerak kan? Ya. Untuk mencapai tujuan. Maksudnya itu ya sebenarnya. Oh, ini persis seperti ini. Dia nggak ngomong apa-apa. Lu iya aja. Saya juga persis tadi nggak ngomong apa. Iya. Nggak, maksudnya begini. Itu pola berpikir yang menurut saya kembali ke cara-cara Orde Baru. Kalau menciptakan stabilitas dengan menguasai semua Trias politika istilahnya. apapun Elemen. itulah. Itu semua dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada apa yang dikatakan orang yang berseberangan, partai yang beroposisi atau apapun itu, saya kira tidak benar dengan cara seperti itu. Karena menciptakan stabilitas politik itu harus diawali dengan satu, penegakan hukum yang benar. Oh iya, penegakan hukum. Akan tercipta itu. Ketika ada kepastian hukum di sebuah negara, maka stabilitas akan mulai berjalan. Singapura contohnya.
Lah sing ngechat sopo? Bukan nama Singapura, bukan. Singapura, sing ngechat. Bukan. Sing ngechat. Sing nyekeli ondo. Sing madang sapa? Bukan. Singapura, sing adus. Ini contoh tidak stabil nih, Pak. Ini contoh tidak stabil. Jadi kembali lagi. Intinya begitu menurut saya. Kalau misalnya berpikiran bahwa itu semua akan dikuasai yang namanya yudikatif, legislatif maupun eksekutif, Anda salah. Karena kemampuan stabilitas politik di sini tidak semuanya juga diraih. Harus ada yang namanya partisipasi dari masyarakat. Nah, jadi, ya itu. Makanya dibuatlah yang namanya ada 3 komponen yang akan dibuat untuk menstabilkan itu supaya yang namanya ekonominya berkembang. Jadi tidak semuanya. Bukan hanya eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. 3 komponen. 4. Yang pertama eksekutif. Nggak ada, Bukan. cuma 3. Oh, iya. Yang pertama adalah sebenarnya eksekutif, Eksekutif. bisnis, ekonomi. Udah. Sebentar. Itu. Ini kereta Tiket. apa? Kereta api. Kereta api. Kereta api. Ini kereta api yang apa ini? Jadi kemarin dalam sambutannya Pak Jokowi itu juga menyampaikan sesuatu yang mungkin membuat orang berpikir mungkin gara-gara statementnya Pak Jokowi ini yang bilang bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden paling kuat. Beliau ini adalah Ya karena beliau lemah. Ya karena beliau lemah. Jadi Siapa? iya, orang yang ngomongnya ketika dia mengatakan bahwa ada orang yang kuat, berarti dirinya lebih lemah, begitu kan? Iya. Bukan, guys. Bisa apa sekali. Iya. Bisa. Iya, saya pikir itu memang gara-gara apa gitu ya. Bukan. Ini saya lebih setuju ini. Enggak, dia nggak ngomong. Orang ngomong. Jadi sebenarnya menurut stabilitas politik yang sekarang dipikirkan, jangan kita berpikiran bahwa itu adalah Orde Baru. Sebenarnya ini adalah untuk supaya masyarakat kita tenang, tidak banyak semua. Yang jadi permasalahan sekarang lihat Anda ya, di Mencos. Di Mencos itu. Medsos, Pak. Medsos. Bapak mencos nenek saya, Pak. Masalahnya semua orang ini Mencos tuh jalannya nggak lurus juga. Mereka tuh kadang-kadang netizen itu ngomongnya juga mencos-mencos. Oh, gitu maksudnya. Di Mencos itu Buat sendiri. saya pendapat itu kan juga saya tidak berharap tidak mengatakan bahwa pendapat saya itu mengikuti netizen, bukan, tapi menurut saya begini loh. Yang dicapai dengan stabilitas politik dengan cara seperti itu memperkuat parlemen dan pemerintah, artinya membuat semuanya seragam jadi satu, tidak ada hal yang di luar sistem. Itu yang dikondisikan ketika di Orde Baru. Ingat Orde Baru 5 kali pilihan presiden waktu 6 kali malah Iya. kita 6 kali. mendapatkan presiden yang sama. Waduh. Repelita, Pelita, Iya. rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian Pelita, pembangunan 5 tahun. GBHN tuh biasanya Yang ada. waktu itu saya ingat betul waktu saya SD, itu kita tahun 2000, bukan 2000, tahun 1900 berarti 6 kali, ya segitulah ya. Iya. Iya, Pak. Indonesia akan tinggal landai. Oh iya. Ya kan? Landing. Iya. Tapi yang terjadi Take off. 98 Formasi. Artinya apa? Ada yang harus dirubah ternyata. Apa yang kita lakukan selama 30 tahun lebih di Orde Baru itu kurang tepat. Iya. Nah sekarang kita Terjadilah kembali. reformasi. Nah sekarang kalau balik berbicara masalah reformasi. Tadi udah. Tadi udah. Dibalik di antara reformasi, apakah yang menjadi cita-cita dari reformasi itu sudah dilaksanakan sampai dengan hampir 27 tahun? Apakah sudah tercipta yang namanya reformasi? Apakah kita butuh juga yang namanya sekarang reformasi, reformasi? Oh, Reformasi. Apakah dipentingkan? berarti ngomongnya nggak gitu. Ya, reformasi. Renaldi. Orang itu Mas Takal, Mas Tukul itu. Jadi yang dipentingkan adalah stabilitas politik itu menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Semua orang berbicara tentang politik dan mereka tidak tahu. Nah, di parlemen itu bukan berarti tidak ada yang namanya dinamisasi, tetapi dia berbicara di tempatnya. Jadi bukan lagi di jalanan. Parlemen jalanan itu yang kita harus hindari. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena tidak ada saluran yang tepat untuk menyampaikan sesuatu, entah itu kritik, entah itu Akhirnya demo yang disebut sebagai parlemen dianggap jalanan. seperti itu. Makanya ingat dulu Iwan Fals pernah nyanyi. Ya Gimana, itu. Pak?
Dari sampai sekarang. Mata indah bola. Enggak. Apa nggak ada hubungannya, nggak ada Kenapa hubungannya. dia pernah nyanyi? Iya. Pernah, Itu kita nggak ada semua tahu hubungannya. pernah, Pak. Tapi konteksnya nggak dapet. Oh, yang ada hubungannya. Ya kan? Oh iya. Ada. Iya. Wakil rakyat. Ya, seharusnya merakyat. Ya itu. Jangan tidur waktu Sidang soal rakyat. Itu ketika era Orde Baru Iwan Fals menyanyikan. Iya. Sampai akhirnya ada oh ya. Oh ya. Oh. Ya bongkar. Bongkar. Ya Bongkar, Pak. Dibongkar. Itu eskalasinya naik tuh. Oh iya. Awal mengingatkan tuh, jangan hanya tidur waktu sidang soal rakyat. Lama-lama kok nggak bisa diingatkan. Akhirnya. Bongkar. Oh. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Nah, setelah cita-cita dapat baru mata indah Enggak, enggak semuanya. Itu. Enggak semuanya. Itu yang perlu kita ingatkan bahwa semuanya itu dinamis. Kestabilan itu tidak bisa diciptakan berpikir bahwa semua itu harus ragam, setuju. Tidak. Iya. Ketika kita mengutamakan penegakan hukum, mengutamakan membela rakyat, bekerja untuk rakyat, kestabilan pasti akan terjadi. Ingat, di forum internasional, Pak Prabowo mengatakan kemarin yang belum lama ini, bahwa kondisi korupsi di negara saya itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Iya kan? Iya, Di betul. forum Itu fakta. Artinya Ini sama apa? seperti Sebenarnya menyadari kondisi itu. ya semua juga menyadari hal tersebut. Nah, Cuman itu tidak bisa. tugasnya Pak Prabowo itulah yang sebenarnya menegakkan hukum itu. Nah, itu yang ya itu. Kamu enggak. Nah, gitu, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Roma Irama. saya. Oh iya. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Roma Irama dalam sebuah lagunya. Apa ini? Sungguh mati aku jadi panas dalam. Penasaran dong, Pak. Bukan panas dalam. Bukan. Saya pernah lihat Roma Irama juga panas dalam. Ya, Ini sariawan ya? Sariawan. Ya, Obatnya semua apa pernah. tuh? Adebrasi. Pernah kalau panas dalam semua orang. Jadi bahkan- bahwa statement Pak Prabowo yang kabarnya ingin mencalonkan lagi pada 2029 itu bisa dianggap sebagai terlalu dini Haknya beliau. atau hak? Enggak kalau terlalu dini. Kalau dikatakan hak, semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Apakah semua terlalu punya dini? hak. Kalau terlalu dini, Kalau menurut saya enggak ya. saya kira kiri ya. Oh dini. Saya kira-kira. Saya kira. Jadi menurut saya kalau dikatakan terlalu dini, iya juga. Enggak dong. Enggak dong. Gini, menurut saya semua kan ada waktunya. Iya. Yang dibutuhkan masyarakat atau bangsa ini adalah sebuah pembuktian. Terlulah. Terlalu. Atau maksudnya mungkin begini ya. Pembuktian ketika sudah ada pembuktian dan mendekati itu seperti yang diharapkan, nggak perlu deklarasi, sudah pasti. Dan Ya iya itu. Ini adalah jalan, Pak. Maksudnya ini rakyat harus segera menentukan. Kalau misalnya Pak Prabowo memang ingin maju lagi, kan itu spanduk-spanduk lama mumpung belum dirusak, tinggal masang ulang. Itu penghematan. Tidak juga maksudnya tuh. Semua kan ada masanya. Bahwa ini akan memperlihatkan bahwa Pak Nggak, Prabowo. mohon maaf, spanduk apa tadi? Spanduk Pak Prabowo itu kan masih ada. Efisiensi. Ya tapi emang nanti pasangannya sama wakilnya itu juga. Nah, yang saya setuju nih. Yang saya perlukan tuh sebenarnya udahlah kita ngikuti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo karena itu adalah haknya. Iya, Orang ngomong bahwa ini terlalu dini. Enggak, ini terlalu banget. Maaf. Ini yang kita harus sadari sekarangnya adalah bagaimana orang yang di sampingnya Pak Prabowo itu menunjang kinerjanya Pak Prabowo sesuai dengan Harusnya misi itu presiden. yang dilakukan. Yang kita cari adalah wapres. Wapres yang seperti apa yang muncul yang ini yang akan bisa membuat yang namanya negara kita juga maju. Peran serta dari wapres itu. Seperti yang dikatakan tadi. Saya setuju. Saya mohon maaf ya, kalau Gibran tuh loncatnya terlalu tinggi. Dari wali kota tiba-tiba menjadi wapres. Harusnya dia menjadi pemimpin terlebih dahulu sebuah partai. Jadi saya pikir Kaisang cocok di sini. Sama saja. Lah, karena dia pemimpin partai. Monggo. Jadi Bapak-bapak, ini semakin menarik, semakin mengerucut. Menarik.
Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, tetap di Debat Kandidat. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Kembali lagi di Debat Kandidat. Apakah Kang Denny menyetujui tentang Pak Prabowo akan nyapres di 2009? Maka Cak Lontong akan menanggapi dengan seksama. Kita simak bareng-bareng. Monggo Mas Jo. Oh iya. Ini kemana? Gimana? Anda mau kemana nih? tuh Ini terus ke sana. Kan biar adil, Pak. Saya Adil. aja adil, masa pemerintah nggak adil? Maksudnya itu. Oh, iya, oke. Namanya juga komedi kan. boleh. Jadi, Pecinya oh gini dong. Oh, Bapak ini seperti pelangi. apa tuh? Peciku hibiniu. Mejiku Ibiniu. Merah, jingga, Iya. ungu, biru. Ungu terakhirnya. Ungu terakhir. Emang yang pertama Ceylon Seven. Bukan. Ungu terakhir. Bukan. Gendong, Pak. Hibiniu. Hijau, biru, nila, ungu. Mejiku Niu, nila, ungu. hibi nilu. Hibiniu. Oh, merah, jingga, kuning, Mejiku. Mejiku. Hibiniu, hijau, biru, Magicom beda lagi. ungu. Ini ungu. Magicom beda lagi. Kalau Magicom itu band yang terkenal itu. Mana ada? Mana Magicom? Itu lagunya Coldplay. Coldplay, gitu. Itu namanya jangan banyak bermain, nanti kamu demam. Apa itu? Apa? Itu Coldplay. Oh, Coldplay. Coldplay. Oke. Baik, langsung saja Kang Denny. Jadi saya lebih tertarik untuk membicarakan siapa pasangan yang paling cocok dengan Pak Prabowo. Ini untuk Karena 2029 untuk maksudnya? 2029 karena harus Atau ada sebelum 2029? sebelum kalau itu kita lihat proses yang seperti Iya. apa. Karena kita juga harus perlu yang namanya indikator dari Pak Wapres ini sampai sejauh mana lapor Mas Wapres itu efektif atau tidak efektifnya. Sampai sekarang belum ada laporannya kepada masyarakat bahwa ini kalau masyarakat nih 500 lapor. Loh, Sudah kenapa? terselesaikan 450. Mohon maaf. Sekarang yang Anda katakan sekarang belum ada laporan tentang Iya itu Lapor, Mas. laporan ini Loh, apakah efektif Anda atau nggak tidak? tahu, sudah ada laporan. Dan laporannya itu dilaporkan ke lapor Mas tadi. Gimana? Gua balik lagi Balik di lagi dong, Pak. situ. Itu Jadi- kayak Rio tadi siang kan. Lapor Mas. Lapar, Bapak. Jadi saya pikir kita lebih cocok membicarakan Maksudnya- kira-kira pasangannya Pak Prabowo di 2009 Kalau siapa? Siapa? kalau saya menurut saya Nggak usah orang ya, indikatornya aja. Maksudnya ya orang-orangnya Speknya, siapa? speknya. Spek. Gini. Spesifikasi. kalau menurut saya itu semua kan ada waktunya. Iya. Iya. Sekarang waktunya kerja, belum penyapresan maksudnya itu. Iya, jadi prioritaskan itu. Jangan lagi, ini mohon maaf ya, masyarakat, rakyat itu banyak yang mengalami kesulitan karena kebijakan-kebijakan atau hal yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang ada di kabinet Saat sekarang. ini. Saat ini. Ini saatnya membenahi semuanya, tunjukkan bahwa pemerintah ini bisa bekerja dengan baik untuk rakyatnya. Kalau memang itu terjadi, bekerja dengan baik, akan kita lihat tahun-tahun berikutnya ini memang Kalau bagus nggak perlu mencalonkan pun kita dorong-dorong untuk calon. Ya itu dengan seperti saya kira itu. makanya jangan kondisikan, makanya dari awal saya katakan bahwa stabilitas yang dikatakan seperti itu. Jangan menciptakan stabilitas dengan cara Tidak stabil. mencekik di mana-mana, menutup semuanya hanya yang keluar dari sinilah yang benar. Itu bukan stabilitas, itu pemaksaan namanya. Iya. Makanya stabilitas itu bisa diciptakan dengan sesuatu. Kalau semuanya berjalan dengan benar, saya kira stabilitas akan terjadi. Ada asumsi bahwa apakah dengan Pak Prabowo Apate menyebut- mungkin, apakah nggak terkenal? Apate. Bukan. Sudah dong. Udah selesai. Maksudnya dengan Pak Prabowo kemudian berstatement bahwa dia siap untuk mencalonkan lagi 5 tahun yang akan datang, itu seolah-olah menutup peluang Gibran wakilnya sekarang itu untuk mencalonkan diri juga sebagai capres. Begitu kira-kira. Ya, saya kira- Bukan begitu sebenarnya. Pak Bagaimana? Prabowo tidak pernah menginginkan karena sekarang saya ini- setuju. Ini setuju nih. Tadi yang Saya setuju, Pak. tadi itu belakangan. Iya. Nggak bangunnya ya. Pokoknya bagian yang nggak jelas-jelas saya setuju.
Jadi sekarang ini harus ada evaluasi di antara keduanya. Karena Evaluasi. Mama juga B. Nama-nama hewan. Iya. Nah ini yang jadi permasalahan. Kita akan melihat ke depan. Ini kan baru belum juga 150. Iya. Ya kan? Masih- Ya, memang Masih ada kalau waktu yang untuk yang namanya melihat memang ke depan, kalau ke samping tuh melirik. melirik. Kalau Ya. belakang tuh menengok. Oh, Jadi iya. melihat pasti ke depan. Biasanya saya ke atas. Nggak usah. Mendongkak. Wah, nggak perlu didorong, kita harus melihat ke depan. Iya. Ke depan tuh pasti Iya. melihat. Kalau ke bawah Jadi tuh melorot. Butuh yang namanya energi juga. Bukan hanya karena muda, tetapi karena punya pengetahuan. Itu yang paling penting. Nah, Pak Prabowo harusnya mendapatkan pasangannya adalah kuat di kepartaiannya, di partai politik itu dia kuat, pengaruhnya juga banyak. Oleh karena itu, Oleh karena itu, Pak Bahli adalah cocok. Aduh. Ya, Ini mohon maaf, itu punya ide, punya gagasan, punya hak orang ya. Betul. Tapi kamu ngomong tadi mikir nggak sih? Anda salah. Apa teh? Apa teh? Anda tidak lihat. Gimana, Pak? sebentar Adinda. Ai mate. Abang kasih tahu. Apa teh? Apa teh? Udah dong. Jadi karena dia kekuatan dia ketua umum. Kurang Iya kan? apa? Kurang apa? Banyak kurangnya sih. Banyak, Pak. Banyak Kinerjanya kurangnya. juga kan luar biasa. Kurang ganteng katanya ada yang Dari bilang. dulu dia tuh bekerja, liatin lah. Dan kalau misalnya Anda lihat, dia tuh hampir menjadi doktor. Iya hampir menjadi doktor. Iya kan nggak jadi. Hah? Dia anulir katanya. Iya karena lihat VAR. Ternyata di VAR ada offside. Iya. Iya. Gini dong, Pak, nggak jadi. Iya. Jadi nggak Sebenarnya jadi. gini, stabilitas itu akan terjadi, saya katakan tadi, ketika ini kan kita punya eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita semuanya berjalan seperti yang diharapkan, pasti akan terjadi kestabilan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kita kurang miliki adalah sebenarnya sekarang itu apa? TD, Apa TD, Pak? TD. tahu diri. Oh. Kirain tahu berontak. TB. Tahu berontak. TI, Apa tuh, Pak? TI kotok. tahu isi. Oh, tahu isi. Kirain TI kotok. T- Kan ada TI ayam, TI kambing. Kan banyak kalau TI. Hah? Tadi udah dibahas itu, tai kan? TB. Apa, Pak? Tobrut. Toko brutal. Jadi saya ingin mengatakan begini. Ini closing statement ya. Ya, ini boleh. Boleh, ya? boleh. Boleh, Closing silakan. statement. Jadi siapapun Anda, kalau Anda punya kemampuan dan memang yakin bisa mewujudkan apa yang menjadi amanah yang diberikan, silakan, nggak apa-apa. Tapi ketika Anda merasa tidak punya kemampuan, jangan memaksakan diri. Oh. Itu yang pertama. Yang TD kedua, ya. Tahu diri. yang kedua, marilah kita perbaiki kinerja kita semuanya itu dengan cara bekerja dengan baik. Ya. Jadi saya kira hal-hal yang disampaikan tadi jangan digedein menjilatnya. Cakep. Saya nggak pantun. Oh, sorry. Orang pantun ini. Harapan ini, harapan. Iya. Jadi kalau saya kira sesuatu itu kalau memang tujuannya hanya menjilat, ya sudah. Yang didapatkan hanya ludah. Oh iya benar. Menjilat itu. Gak usah ditiruin. Iya. Jadi artinya apa? Karena orang, kenapa mereka menjilat? Karena mereka berharap mendapatkan sesuatu dengan mudah. Oh. Ya, itu tidak ada Tidak ada perjuangan. betul. Saya kalau untuk masalah itu ya, tapi kalau Tahun 98 ingat Nah, nggak? ini. Reformasi. Iya, Pak. Bulan Maret. Maret. Wah. Karena sidang umum MPR itu adalah bulan Maret. Iya. Presiden Soeharto oleh MPR ditetapkan Diangkat menjadi presiden. Republik Indonesia. Indonesia. Pemilu terakhir ya. Bukan pemilu itu. pemilu Itu iya sidang pemilu umum juga. MPR. Oh, iya. Ya Maret itu sidang Iya. umum MPR yang penetapannya itu. Iya kan? 100 hari kemudian. Ingat ketua MPR waktu itu Bapak Harmoko. Ya kan? Iya, Itu betul. sebelum Rupanya di Harmoni bukan? Bukan. karena waktu dulu kan belum pemilihan presiden kan belum langsung. Oh, Karena yang memilih presiden dan menetapkan itu adalah MPR. MPR. Ya, makanya diusulkan bahwa apa yang dikatakan oleh
seorang Harmoko pada waktu itu ketua MPR, seluruh rakyat Indonesia Mendukung Bapak. mendukung Bapak untuk maju lagi menjadi presiden. Kok nggak asin ya? Disetujui. Nggak asing. Itu disetujui dan majulah Presiden Soeharto menerima amanah menjadi presiden waktu itu. Maret, April, Mei terjadilah yang namanya Kerusuhan Reformasi. Reformasi. hanya dalam waktu 2 bulan. Apa yang disampaikan itu berbalik 180 derajat. Tapi jangan disalahkan kepada Pak Harto. Saya tidak menyalahkan Pak Harto, artinya Pak yang Harmoko. saya salahkan adalah mental penjilat inilah yang kadang-kadang mempengaruhi Menjebloskan arah perjuangan bangsa ini. mereka. Merdeka, Pak. Mereka. Saya pikir begini ya. Hilangkan mental-mental penjilat ini karena itulah yang membuat arah perjuangan bangsa ini menuju kesejahteraan itu berbelok kemana-mana. Yang jadi permasalahan jangan menyalahkan Pak Harto. Pak Harto, iya. Pak Harto seharusnya memang harus percaya kepada Pak Harmoko karena pada saat itu dia adalah ketua umum Golkar. Iya. Ya, pada saat itu sehingga ketika kata-kata tersebut menjadikan Pak Harto percaya. Tetapi ternyata Pak Harmoko sendiri tidak seperti apa yang dia... Karena Pak Harmoko juga mendapatkan yang namanya berita-berita yang seperti itu adalah dari mereka. Jadi, jilat-menjilat itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, seperti ada istilah yang namanya mandi kucing. Ya itu. Itu istilah mandi kucing. Ya kan? Kucingnya dimandiin, Pak. Di pet shop. Kalau kucing mandi itu dia tidak boleh dikena air. Kucing kurus mandi di papan. Enggak ini. Enggak ini mandi. Oh beneran. Statement, Pak. Statement, Pak. Statement. Mandi kucing di atas papan. Cuma beda nggak pakai kurus doang. Iya, jadi dia juga mendapatkan juga perjalanan. Nah, hal itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Tetapi saya balik lagi ke depan yang seperti yang kita inginkan sebenarnya adalah bahwasanya Pak Prabowo tidak ada yang salah dengan keinginannya. Yang paling penting adalah yang diutamakan karena selama ini masalah ekonominya yang sekarang menjadi permasalahan. Padahal tingkat yang utama yang harus diingatkan adalah mengenai kesehatan. Sehingga ada program yang namanya cek kesehatan, MBZ untuk menaikkan. MBG, Ya, Zonderbetalan. Jadi yang pertama adalah kesehatan, keduanya pendidikan, ketiganya baru adalah ekonomi. Yang selama ini yang kita umumkan adalah karena apa? Jarak antara yang Planet dan Mars dan bukan Mars. Ini yang namanya kelas A dengan kelas yang di bawah ini terlalu banyak. wah ini agak susah salamannya Pak. Nggak bisa. Jadi pada Iya. prinsipnya unyil. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang dituju adalah itu, bukan hanya ekonomi. Kalau ini gampang. Oh, Itu. tadi susah. Jadi Saya kesehatan, sampaikan. pendidikan, Kacamata saya Ekonomi. jatuh. Untung pas nggak saya pakai. Kalau pas Kalau saya pakai jatuh sama dulu. saya jatuh. Enggak dong, kayak gitu. Barengan. Bareng jatuhnya. itu. Bagaimana, Pak? Oke. Berburu ke Batu Raden. Cakep. Ke Jakarta dikeruputin laler. Jangan buru-buru. Nyalon. Pak Nyalon Presiden. presiden. Kerja aja biar bener. Iya. Luar biasa. Luar biadab. Sangat menarik dan sangat mengerucut. Mengerucut. Terima kasih untuk Cak Lontong, Kang Denny, dan Mas Joprey. Debat kali ini sangat luar biasa dan saya sangat Mengerucut. mengerucut. Sangat bisa mengambil poin yang sangat Perbincangan ini semakin silit ya. sulit. Iya, sulit. Terima kasih sudah menonton debat kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Debat Kandidat.